Kan Quran kan dibaca doang nggak tahu artinya ngapain, ya kan? Iya, Mending kita baca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perdana semuanya, bagaimana puasanya? Semoga puasa kita diberikan kemudahan, kelancaran hingga hari terakhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah hari ini kita memiliki narasumber spesial, yaitu Ustadz Raffi Raican LC, yang akan membersamai kita selama kurang lebih 15 menit ke depan. Oke, kita kenalan dulu kali teman-teman dengan Ustadz Raffi Raican LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Oke Ustadz, boleh mungkin perkenalan singkat aja, nama, kemudian angkatan berapa di DN ini, di KPDN, terus jurusan apa, biar teman-teman Perdana bisa mengenal Ustadz. Nama saya Muhammad Raihan Raffi, biasa dipanggil Raihan, biasa dipanggil Raffi. Kebetulan saat ini masih di Tamhidi S2 di Kuliah Ulum, tepatnya di Kuliah Balaghah wan Naqd. Nah, dan kedatangan saya ke sini mungkin banyak dari teman-teman mungkin lebih tahu Bang Zaim mungkin ya. Nah, saya kebetulan seangkatan berangkatnya ketika ke Mesir dengan Bang Zaim Islah, itu sampai di Mesir ya sekitar akhir tahun 2016 kira-kira. Seperti itu. Masya Allah. Oke, terima kasih Ustadz. Oke teman-teman, jadi udah kenal ya sama Ustadz Raffi. Oke, sekarang kita mungkin masuk ya Ustadz ke segmen pertama. Jadi kan kita nih kadang mungkin tradisi Indonesia ya, atau mungkin di negara lain juga saya nggak tahu, cuman saya lihat tradisi Indonesia itu terkadang sebelum memasuki bulan Ramadan itu kita biasanya memohon maaf. Ya, betul. Nah, memohon maaf, dan Lebaran pun kita memohon maaf gitu. Benar. Nah, kira-kira apakah ada dalil yang yang benar-benar emang menganjurkan kita gitu untuk meminta maaf sebelum memasuki bulan Ramadan, ataukah ini hanya tradisi dari beberapa negara dan sebagainya? Benar. Kalau kita ingin cari dalil secara spesifik anjuran untuk meminta maaf sebelum Ramadan, barangkali tidak kita temukan ya secara spesifik bahwa jika telah masuk bulan Ramadan maka dianjurkan untuk meminta maaf sesama. Tetapi anak kira ini merupakan tradisi ya di antara negara. Contoh kalau kita ambil contoh yang paling dekat dengan kita di Mesir ya. Di Mesir itu orang ketika ada masuk hari besar, bulan Maulid, hari raya, tahun baru Islam, selalu mereka suka mengucapkan tahniah dengan kata-kata kullu 'am antum bi khair, kullu 'am antum bi khair kan? Tentu kata ini konteksnya kan dipakai sebagai doa, ya kan? Kalau kita tarik pertanyaannya, emang apa? Bahkan di bulan Ramadan kan, di bulan Ramadan selalu ada ucapan Ramadan Karim, kullu 'am antum bi khair, kullu 'am antum bi khair. Ya, kalau kita tarik lagi pertanyaannya, apakah ada ucapan khusus atau kata selamat khusus untuk diucapkan sebelum Ramadan? Tentu kalau kita cari dalilnya secara spesifik tentu tidak kita temukan. Hanya saja anjuran doa sangat-sangat dianjurkan. Terlepas itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Maka hal yang sama juga terjadi pada budaya kita di Indonesia ya. Yaitu meminta maaf sebelum masuk bulan Ramadan atau bulan-bulan suci atau bulan-bulan besar lainnya ya, seperti hari raya, karena mungkin bisa jadi dari sudut pandang bahwa hubungan sama Tuhan sering dikatakan itu dibangun atas dasar musamahah. Sedangkan hubungan dengan manusia itu dibangun atas dasar musyahah. Jadi hak manusia itu lebih erat atau lebih strict daripada hubungan dengan Tuhan. Sehingga dengan Tuhan jalan meminta maafnya lebih jelas, tidak abstrak gitu. Ya kan? Hanya satu jalur untuk bisa mendapat ridho Tuhan, hanya satu jalur untuk bisa mendapat maghfirah Tuhan. Tapi untuk dapat ridho manusia, jalurnya itu butuh dua sisi. Kita butuh meminta maaf dan kita butuh dimaafkan. Tentu kalau kita ingin jujur, di era sekarang tradisi minta maaf atau memaafkan kan sudah menjadi basa-basi ya. Jadi karena sudah masif sebelum bulan-bulan suci, mohon maaf ya segala macam. Tapi kalau kita ingin kembali ke esensi awal dari
maaf dan memaafkan, terlebih itu di luar atau di dalam bulan Ramadan. Tentu ini perkara yang sangat agung ya, karena memaafkan itu butuh ego. Butuh menurunkan ego, dan meminta maaf juga butuh menghancurkan ego kita. Oleh karena itu Tuhan sangat memuji orang yang menerima maaf dengan kata-kata wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Anak kira begitu mungkin kenapa tradisinya minta maaf. Tentu di negara-negara lain memiliki tradisi-tradisi yang berbeda kan. Tidak hanya ucapan, bahkan mungkin makanan tertentu yang hanya ada disajikan di Ramadan, minuman tertentu yang hanya ada disajikan di bulan Ramadan. Tentu kalau kita tanya secara spesifik dalilnya tentu tidak ada ya. Cuman dalil secara ringkasnya yang tidak mengkhususkan di bulan Ramadan tentu sangat banyak. Anak kira seperti itu. Terima kasih Ustaz. Berarti gini teman-teman. Kesimpulannya berarti sebenarnya meminta maaf saat memasuki bulan Ramadan itu merupakan salah satu bentuk dari tradisi yang melekat gitu. Dan kalau misalnya kita mencari dalil yang pastinya yang menyebutkan kalau misalnya harus meminta maaf sebelum Ramadan itu tidak ada, tapi banyak sekali dalil yang mungkin secara tidak langsung menuju kepada hal itu gitu ya. Dan beberapa negara yang lain juga memiliki tradisinya masing-masing dalam pengucapan, seperti misalnya di Mesir Ramadan Karim atau Kullu amu antum bi khair gitu. Mungkin kita move lagi ke segmen 2 ya Ustaz. Jadi di segmen 2 ini tentang amalan pada bulan Ramadan. Nah, kita ini kadang sebagai mahasiswa itu tuh agak ada perbedaan pendapat nih terkait amalan di bulan Ramadan itu sendiri. Ada beberapa orang yang mereka itu fokus murojaah. Ada juga yang beberapa orang fokus menghatamkan berkali-kali Al-Qur'an. Dan kalau misalnya kita tarik ke bagaimana keadaan sosial di Indonesia, saya juga merasakan itu kadang bahkan kalau di Indonesia kakek saya suka bertanya, kamu udah berapa kali hatam gitu. Ramadan ini harusnya hatamnya berkali-kali gitu. Mungkin gitu beberapa pandangan di Indonesia. Kami pengen bertanya gitu ke Ustadz. Jadi sebenarnya kekhususan menghatamkan Quran pada bulan Ramadan sendiri ini tuh memiliki apakah memiliki nilai yang lebih itu pasti mungkin. Cuman apakah bisa dikatakan kalau orang yang hanya merojaah, misal bulan Ramadan hanya merojaah juz 30 tapi dia benar-benar merojaah, apakah bisa dikatakan lebih baik yang hatam daripada yang merojaah dan sebaliknya gitu? Tentu mungkin jadi intinya lebih bagus mana murojaah dengan juz tertentu, dengan beberapa bagian dalam Al-Quran tertentu, atau menghatamkan Quran secara sempurna gitu ya. Atau mungkin kalau kita ingin tambahkan lagi pilihannya bagus yang mana? Bagusan khatam Quran, murojaah, atau baca tafsirnya. Mungkin bisa. Banyak terbesit ya udah kan Quran kan dibaca doang nggak tahu artinya ngapain ya kan mending kita baca tafsirnya. Banyak mungkin terbesit di benak-benak kita atau bahkan mungkin teman-teman keluarga kita di Indonesia, lebih bagus mana baca Quran secara khatam di bulan Ramadan atau murojaah bagi teman-teman yang ada hafalan beberapa juz, atau membaca tafsirnya, ngaji tafsirnya. Nah, hal yang harus kita ketahui, 3 perkara ini tidak ada khilaf di antara ulama bahwa ketiganya ini perkara-perkara yang sangat dianjurkan di dalam Ramadan. Murojaah Quran bagi teman-teman yang menghafal. Nah, nanti di murojaah timbul pertanyaan lagi, murojaahnya bagusnya kalau di Ramadan bin nazar atau bil ghaib? Tentu ini kan jadi timbul pertanyaan lagi. Jadi intinya yang harus kita sepakati dulu bahwa ketiga hal ini perkara yang sangat-sangat dianjurkan, tidak ada khilaf. Murojaah apakah itu bin nazar atau bil ghaib, perkara yang sangat bagus. Baca Quran sampai khatam juga perkara yang sangat bagus, dan membaca tafsir, ngaji tafsir dengan para masyayikh, dengan para kiai, dengan para guru, ini juga hal yang bagus. Nah, hanya saja titik keafdoliyahannya, titik keutamaannya letaknya ada di mana? Kira-kira mungkin seperti itu bisa yang kita katakan. Maka sepakat para ulama, khusus di bulan Ramadan, keutamaan yang paling utama terletak pada mengkhatamkan Quran. Jadi tidak ada hal yang harus didebatkan mana yang baik. Ketiganya baik. Hanya saja yang mungkin kita ingin highlight, kita ingin fokuskan, yang terbaik di antara 3 ini, mana yang diutamakan di antara
melaksanakan murojaah, membaca Quran dengan khatam, ataupun mengkaji Quran dengan tafsir. Ulama kebanyakan sepakat dikhususkan untuk Ramadan, hal yang paling utama atau hal yang paling baik di antara 3 kebaikan tersebut adalah mengkhatamkan Quran sampai sempurna, dari Al-Fatihah sampai Anas, membaca Quran. Ini lebih diutamakan daripada, khusus di bulan Ramadan tentunya, daripada mengkaji tafsir ataupun daripada murojaah. Kenapa? Karena mengkaji tafsir bisa dilaksanakan di luar Ramadan. Pun demikian, memurojaah juz-juz tertentu yang teman-teman mungkin ada hafalan, ini juga bisa dikaji di luar Ramadan. Karena Ramadan ini setahun hanya sekali, maka sangat-sangat dianjurkan untuk meluangkan waktunya, menghabiskan waktunya dalam membaca, mentalafuz Al-Quran Al-Karim. Bahkan banyak ulama-ulama Azhar, dikatakan seperti Khatib Syirbini, ketika sudah masuk bulan Ramadan, sudah, bahkan masyayikh-masyayikh kita yang masih hidup sampai sekarang, semoga Allah menjaga, banyak yang ketika sudah mulai masuk bulan Ramadan tidak ada lagi daras, tidak ingin lagi mulai mengajar, karena ingin menghabiskan waktunya kepada salat dan Quran, salat dan Quran. Sebagaimana halnya di dulu, Khatib Syirbini ketika sudah masuk bulan Ramadan tidak keluar dari masjid, menghabiskan waktunya, tidak keluar dari Masjid Azhar, menghabiskan waktunya hanya untuk membaca Quran, kemudian salat. Nah, lalu mungkin timbul pertanyaan, bagaimana teman-teman yang udah ada hafalan 30 juz, ya kan? Ya. Udah ada hafalannya 30 juz. Mana yang lebih afdol? Membaca Quran dengan melihat mushaf atau melantunkan Quran dengan hafalan mereka? Lagi-lagi kita katakan, dua hal tersebut, dua hal yang baik. Hanya saja kalau ditanya mana yang lebih baik, kita katakan membaca Quran dengan melihat Quran tersebut, walaupun si pembaca ini hafalannya mungkin. Kenapa? Karena melihat Quran sendiri tanpa membaca, ini ibadah mustaqillah, ibadah yang sendiri. Ketika melihat kata Quran, huruf Quran, itu ibadah tersendiri, tanpa melantunkan, tanpa membaca. Ditambah lagi membaca, sehingga double nih pahalanya. Pahala membaca Quran, kemudian pahala melihat kata-kata Quran. Nah, jadi anak kira mungkin seperti itu. Oke, Masya Allah. Oke teman-teman, jadi itu tadi, di antara apakah kita harus menghatamkan Quran berkali-kali, dan di antara misalnya kita apakah merojaah ataukah kita membaca tafsir, itu semua adalah hal-hal yang tentunya hal yang baik gitu, dan mungkin semuanya itu utama untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Tapi kalau tadi ya, menurut apa tadi hadis ya Ustaz, maaf, iya, secara anjuran gitu, secara anjuran di bulan Ramadan itu dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran. Bahkan para masyayikh di sini juga mempraktekkan hal tersebut gitu, dengan mengkat daras atau kegiatan yang lainnya untuk lebih banyak waktu dengan Al-Quran. Dan begitu juga untuk teman-teman yang sudah memiliki hafalan, kayak lebih afdol mana ya, kita itu merojaah bil ghaib atau bin nazar? Dan jawabannya adalah bin nazar, karena dari melihat kata-kata di Al-Quran itu aja kita udah mendapatkan pahala tersendiri gitu ya, terutama apalagi kalau kita melafalkannya juga gitu. Oke, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Oke, mungkin kita menuju segmen ketiga ya, Ustaz. Jadi di segmen ketiga ini, kita kan karena kita mahasiswa di Mesir, kita sering melihat di sini banyak sekali Maidatur Rahman gitu. Maidatur Rahman dari orang-orang yang bersedekah gitu kepada kita semua. Terus sebenarnya tuh kita tuh juga pengen tahu gitu, sebenarnya seberapa besar pahala bersedekah di bulan Ramadan sendiri, sampai di Mesir ini jadikan sebuah tradisi. Maidatur Rahman ada di setiap jalan saat bulan puasa gitu. Tentu di luar Ramadan saja, anak kira mungkin sedekah atau sifat kedermawanan ini mungkin harus jadi personal branding para muslim ya di era modern ya. Karena mungkin di era sekarang banyak media mungkin nge-framing Muslim atau agama Islam itu kan agama yang sangat ritual ya, sehingga tidak ada sisi sosialnya. Maka kegiatan-kegiatan yang seperti kita lihat di Mesir ini di bulan Ramadan, Maidatur Rahman, sangat banyak para muhsinin, orang-orang dermawan, ini mungkin harus kita ramaikan, harus kita galakkan lagi, terkhusus di negara kita mungkin Indonesia. Dan masalah pahala, anak kira tidak perlu kita perpanjang lagi, bahwa sangat banyak dalil, hadis, ayat dalam anjuran
berapa mulianya orang yang bersedekah terlebih di bulan Ramadan. Bahkan Rasul sering dikatakan ajwad fi Ramadan, sangat-sangat dermawan ketika sudah masuk dalam bulan suci Ramadan. Maka ana yakin bahkan teman-teman mahasiswa ataupun orang tua kita secara fitrah, bahkan kita tidak secara fitrah kemanusiaan kita sangat meyakini bahwa dermawan adalah sifat yang sangat-sangat mulia. Tanpa melihat perintah Quran, perintah hadis, kita sangat meyakini bahwa kedermawanan itu hal-hal yang sangat mulia. Tetapi hal yang harus digaris bawahi bahwa tentu dermawan itu hal yang sangat mulia, ya kan? Tetapi dermawan ini kan hanya bagi orang-orang yang mampu, kan? Iya. Hanya orang yang mampu. Dan tidak semua orang kaya. Iya, benar. Tidak semua orang Allah beri kemuliaan dengan harta yang berlimpah. Lalu apa yang harus dilakukan dengan orang-orang yang tidak mampu untuk bersedekah? Mungkin ini hal yang sedikit harus kita fokuskan, yaitu hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana contohnya mahasiswa lah ya. Mungkin kebanyakan mahasiswa terbatas secara finansial, tidak bisa untuk ikut partisipasi dalam menyumbang media terma segala macam. Tapi hal yang harus kita jaga itu yaitu sifat ta'affuf. Sifat ta'affuf apa itu? Sifat untuk menahan diri sebisa mungkin, semampu mungkin untuk tidak menerima pemberian apapun. Apakah itu dalam bentuk hadiah ataupun dalam bentuk sedekah. Sebisa mungkin, kalau memang uang bulanan kita masih cukup untuk kita makan di rumah, buka puasa, bukan berarti tidak boleh menerima hadiah ya. Cuman ini lagi-lagi masalah ke moral ya, husnul khuluq, ada ta'affuf. Bahkan dalam hadis Nabi katakan, "Wa man yasta'afif yu'iffahullah." Barang siapa yang menahan dirinya untuk tidak menerima hadiah atau segala bentuk pemberian, maka Allah akan memberinya iffah. Allah akan menjadikannya pria atau wanita yang afif, yaitu terhindar dari hal-hal yang haram. Oleh karena itu, ini anak kira hal yang sangat mulia, yang banyak luput dari kita. Itu karena bingung kan, karena ketika ngomong masalah sedekah dermawan, itu kan hanya tertuju kepada golongan tertentu kan, golongan orang kaya. Lalu orang-orang yang katakanlah secara finansial belum pantas untuk ikut berpartisipasi dalam sedekah dan segala macam, apa yang harus dilakukan supaya dia dapat derajat yang sama dengan orang memberi sedekah? Itu ta'affuf, menjadi aifah kepada dirinya sendiri. Dan jika ada teman-teman mahasiswa yang mungkin Allah muliakan dengan rezeki yang berlimpah, maka yang harus dipastikan sebelum mungkin ingin memberikan takjil gratis kepada mahasisir, hal yang harus diperhatikan yaitu seperti yang Nabi katakan, ibda biman ta'ul. Jadi kalau mau sedekah itu, pastikan dulu orang terdekat nih, teman syakoh, teman kamar, teman rumah. Ini sebelum ngasih takjil keluar, pastikan dulu mereka sejahtera dulu nih. Karena anjurannya memang ibda biman ta'ul itu kan kepada orang yang wajib kita nafkahi ya. Nah, cuman kalau mahasisir yang atau mahasiswa-mahasiswa yang belum berkeluarga, bisa kita kiaskan kepada orang terdekat kita, yaitu teman kamar, teman rumah. Nah, kira sebelum kita menyebarluaskan sedekah itu kepada khalayak banyak, mahasisir yang banyak, mungkin bisa kita mulai dengan teman kamar kita, teman rumah kita. Ketika mereka sudah sejahtera, sudah takjilnya udah dapet, makannya kenyang, sahurnya dapet, baru kita sebarluaskan, kita lanjutkan kepada orang-orang yang lebih banyak. Kira begitu. Masya Allah, menarik sekali Ustaz. Berarti ini teman-teman, kita bisa mengambil dari tadi bersedekah. Keutamanya tentu nggak bisa disebutkan pahalanya sebesar apa, karena pasti besar sekali. Karena di luar bulan Ramadan aja pahala bersedekah tentu sangat besar gitu. Dan ternyata justru gimana bagi kita yang finansialnya mungkin belum mencapai hingga tingkat kita bisa bersedekah banyak gitu, misalnya menyumbang Maidatur Rahman, kita justru menahan diri gitu ya Ustaz. Menahan diri untuk tidak menerima hadiah gitu kan. Untuk, dan juga kalau misalnya kita diberikan sedikit rezeki gitu, memiliki sedikit uang lebih, misal uang saku lebih, itu kita lebih diutamakan untuk bersedekah kepada orang-orang terdekat dahulu sebelum kita misalnya membagikan iftar segala macam di jalanan dan sebagainya. Ustaz. Mungkin kita sebelum penutup ya Ustaz, ini ada beberapa Q&A dari teman-teman kita di IG Perdana.
Oke, yang pertama Ustadz, lebih mulia mana sih Kak antara Al-Quran atau kalam Allah dengan sholawat? Kalau memang lebih mulia Al-Quran, kenapa baca sholawat dengan riya dapat pahala, sedangkan Al-Quran enggak? Oke, menarik. Ya, Ustadz. Mungkin kita agak lengkap ke atau kalimat kedua ya. Kenapa sholawat dengan riya Mendapatkan pahala. mendapatkan pahala, sedangkan Sedangkan Al-Quran itu enggak gitu. Sedangkan enggak. kalau kita membaca Al-Quran enggak. Ataupun kita umumkan kenapa ibadah selain sholawat kalau dengan riya tidak mendapatkan tidak pahala atau pahala. tidak mendapatkan ganjaran. Nah ini mungkin agak sedikit kekeliruan, tidak sepenuhnya keliru, agak sedikit kekeliruan yang sudah masif ya terjadi pada talib atau pada mahasiswa Azhar. Imam Nawawi Bantani, Syekh Nawawi Bantani dalam kitabnya Al-Bahjatul Masail sedikit menyinggung tentang permasalahan ini, yaitu beliau mengatakan, menukil atau mengutip orang yang ulama yang mengatakan bahwa selawat dengan riya itu bahasanya tasil. Beliau mengatakan wa qata asyatibi was-sanusi. Jadi beliau sampai pakai kata-kata qata. Jadi Imam Syatibi dan Imam Sanusi ini 100% akurat dengan meyakini bahwa selawat yang dilantunkan atau yang diucapkan dengan riya itu tasil, sampai. Ya kan? Nah, kemudian ditahqiq permasalahan ini oleh Imam Al-Amir yang mengatakan kata-kata tasil ini memiliki dua POV, memiliki dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, tasil ini maksudnya sampai kepada Nabi. Jadi salawat yang dilantunkan atau yang diucapkan dengan keadaan riya atau dengan keadaan apapun, selawatnya mah sampai kepada Nabi. Tetapi apakah si pelantun selawat itu sampai kepadanya pahala selawat? Nah, ini yang menjadi titik pembahasannya. Jadi kata-kata tasil yang diucapkan atau yang diyakini oleh Imam Syatibi dan Imam Sanusi ini tasil sampainya kepada Nabi. Tapi feedback atau ganjaran selawat itu sampai kepada si pelantun sampai atau enggak? Nah, ini belum tentu. Makanya kata Imam Amir, tasil yang diucapkan atau yang diyakini oleh Imam Syatibi, ya ini tasil sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun sampainya ganjaran selawat itu kepada pelantun selawat tersebut, tentu sama seperti ibadah yang lainnya, harus diiringi atau harus dilengkapi dengan keikhlasan. Sehingga kalau ditanya, sampai enggak selawat aneh kepada Nabi kalau aneh riya? Sampai. Tapi apakah ente mendapatkan pahala? Belum tentu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi kata, lebih mulia mana? Lebih mulia salawat atau Quran, membaca Al-Quran. Anak kira ini bukan pertanyaan yang harus dibandingkan ya, karena Quran memiliki kemuliaan dengan ke-Qur'annya dan selawat juga memiliki kemuliaan karena dia selawat, sehingga tidak patut untuk kita sandingkan, untuk kita tanyakan lebih mulia yang mana di antara dua hal itu. Jadi itu sama dengan pertanyaan, sah nggak saya mencintai Tuhan tapi tidak beriman atau tidak mencintai Rasul? Atau kebalikannya, sah nggak saya mencintai Rasul tanpa mencintai Tuhan? Tentu ini bukan hal yang harus patut dipilih. Sebagaimana hal yang dekat dengan kita, kalau kita dibandingkan, lebih sayang mana? Ibu atau ayah? Tentu ini bukan pilihan. Nah, anak kira mungkin seperti itu. Ustaz. Oke, Masya Allah. Jadi kesimpulannya bahwa makna tasil itu sendiri dari kita, misalnya dari tadi di bait itu ada dikatakan bahwa bahkan saat seseorang melafalkan selawat tanpa mungkin bisa dikatakan tanpa keikhlasan, maksudnya hanya untuk mendapatkan kepuasan diri sendiri gitu dari pandangan orang lain atau riya gitu, itu tasil sampai ke Nabi Muhammad, tapi belum tentu kita dapat feedbacknya, belum tentu dia balik lagi kepada kita gitu. Ya, dan itu hukumnya kalau misalnya kita bandingkan dengan Al-Quran ya sama saja, maksudnya semua ibadah kayak gitu harus ada dilandaskan dengan keikhlasan. Oke. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Semoga ilmu yang Ustadz telah sampaikan kepada kita bisa kelak kita amalkan, bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Terima kasih Sobat Perdana semuanya untuk podcast spesial Ramadan kali ini. Mungkin kita hingga sini saja, dan sampai jumpa di podcast-podcast yang lainnya, mungkin di Perdana Media tahun depan atau nanti di media IKPDN.
Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.